Konnichiwa minasan. Kalau dengar kata Jepang, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Sushi, sashimi, anime, atau bunga sakura? Eits, kalian juga harus tahu nih kondisi perikanan Jepang seperti apa. Yuk kita simak. Pada tahun 1973, Jepang mengalami krisis energi. Penangkapan ikan laut di Jepang menurun dengan tangkapan tahun 1980-an mencapai rata-rata 2 juta ton. Perikanan pesisir memiliki tangkapan yang lebih kecil daripada perikanan laut utara pada tahun 1986 dan 1987. Sebaliknya, impor produk laut Jepang meningkat pesat pada tahun 1980-an dan hampir 2 juta ton pada 1989. Jepang juga sangat maju dalam teknik aquaculture atau budidaya laut. Dalam sistem ini, teknik inseminasi dan penetasan buatan digunakan membiarkan ikan dan kerang yang dilepaskan ke sungai atau laut. Salah satunya yaitu salmon yang dibesarkan dengan cara ini. Pada tahun 2007, pemerintah Jepang menyatakan bahwa ada rencana dasar perikanan yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang dan mengklaim bahwa pemerintah sedang bekerja untuk membangun praktik perikanan yang kuat dan bertahan lama dengan mempromosikan pemulihan keseluruhan industri perikanan. Hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan survei dan penelitian tentang sumber daya perikanan, mempromosikan pengelolaan sumber daya internasional di perairan internasional, serta mempromosikan kerjasama internasional di daerah penangkapan ikan internasional. Sementara, pada saat yang sama mempromosikan aquaculture, restorasi ini terdiri dari banyak fase yang berbeda untuk memasukkan restorasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang tinggi. Pada tahun 2017, tingkat konsumsi ikan di Jepang mencapai 48,9 kg per kapita atau per tahun. Di tahun 2019, Jepang merupakan negara importir produk perikanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Nilai impor perikanan Jepang mencapai 14,76 miliar US dollar didorong oleh tingkat konsumsi ikan yang tinggi di Jepang. Selain itu, Jepang juga merupakan salah satu dari sedikit negara perburuan paus di dunia. Pada tahun 2019, Jepang menarik diri dari Komisi Perpausan Internasional dan sekarang terbuka berburu paus di perairan internasional. Makanan tradisional Jepang yang berasal dari hasil perikanan meliputi berbagai hidangan laut segar seperti sashimi, yaitu potongan ikan atau makanan laut mentah tanpa nasi. Selanjutnya ada sushi, ikan segar dengan nasi berbumbu cuka. Yang ketiga, unagi atau belut air tawar panggang dengan saus manis disajikan di atas nasi. Yang keempat ada takoyaki, yaitu bola adonan berisi gurita populer sebagai makanan jalanan. Yang kelima ada tempura udang atau udang makanan laut lain dilapisi adonan dan digoreng. Yang keenam ada kai sengdong, yaitu nasi dengan berbagai jenis sashimi dan dimakan. Apa peran budidaya ikan aquaculture dalam industri perikanan Jepang, dan spesies umum apa yang dibudidayakan? Budidaya ikan aquaculture di Jepang berperan penting dalam memenuhi permintaan konsumsi ikan yang tinggi dan mengurangi tekanan pada sumber daya laut alami. Ini membantu menjaga keberlanjutan industri perikanan dengan menyediakan pasokan ikan yang stabil. Spesies umum yang dibudidayakan di Jepang meliputi salmon, terutama salmon merah atau chinook, dan salmon coho, tuna, terutama tuna sirip biru dan tuna kundet, kerapu termasuk kerapu hitam dan kerapu coklat, bawal Jepang atau bawal putih, udang seperti udang faname. Budidaya spesies-spesies ini dilakukan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional, mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan liar, dan mengelola sumber daya laut dengan lebih berkelanjutan.
Dampak budidaya ikan aquaculture secara geografis. Jepang dikelilingi oleh laut dengan arus yang berbeda-beda yang mempengaruhi distribusi dan keberagaman spesies ikan. Laut Jepang dan Samudra Pasifik menyediakan habitat untuk berbagai jenis ikan dan organisme laut, serta mempengaruhi pola migrasi spesies. Dampak budidaya ikan aquaculture secara iklim. Jepang memiliki iklim yang bervariasi dari subtropis hingga temperate, yang mempengaruhi pola musim dan ketersediaan sumber daya perikanan. Iklim yang lebih dingin di utara dan lebih hangat di selatan mempengaruhi jenis spesies yang dapat ditemukan di perairan tersebut. Dampak budidaya ikan aquaculture secara cuaca. Cuaca ekstrim seperti badai dan tifon dapat mengganggu aktivitas perikanan, merusak kapal, peralatan, dan infrastruktur pesisir. Selain itu, perubahan cuaca dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, masalah kondisi perikanan Jepang. Industri perikanan Jepang telah sangat dipukul oleh kekhawatiran mengenai laut yang terkontaminasi radioaktif yang dihasilkan dari bencana nuklir Fukushima pada 2011. Setelahnya, industri perikanan Jepang telah mengalami beberapa perubahan dalam dekade terakhir, dengan sedikit penurunan dalam produksi dan budaya perairan. Industri perikanan Jepang telah mengalami perubahan dalam dekade terakhir, dengan sedikit penurunan dalam produksi dan budaya perairan. Pada tahun 2022, industri perikanan Jepang menghasilkan sekitar 3,9 juta ton, turun dari hampir 4,8 juta ton pada tahun 2013. Selanjutnya, solusi kondisi perikanan Jepang. Dalam laporan akhir International Atomic Energy Agency menyimpulkan bahwa jika dilakukan secara terencana, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia akan minimal. Dengan mempromosikan survei dan penelitian tentang sumber daya perikanan, mempromosikan pengelolaan sumber daya internasional di perairan internasional, mempromosikan kerjasama internasional di daerah penangkapan ikan internasional, dan meningkatkan lingkungan kehidupan untuk semua kehidupan di akuatik di perairan pedalaman, sementara pada saat yang sama mempromosikan aquaculture. Prioritas lain dari pemerintah Jepang termasuk terus mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan operasi perikanan, baik menggabungkan teknologi baru yang dibutuhkan tempat kerja, atau menciptakan dan mengeksploitasi kekayaan intelektual. Faktor kemajuan perikanan Jepang. Pengaruh arus panas Kuroshima dan arus dingin Oyashima banyak terdapat di Teluk. Penangkapan ikan menggunakan kapal canggih dan tersedianya sumber daya manusia yang handal. Selain memiliki sumber laut yang melimpah, Jepang juga memiliki teknologi perikanan yang canggih sehingga mendukung tingkat produksi ikan yang tinggi. Tidak hanya itu, Jepang memiliki lebih dari 2.000 pelabuhan perikanan, termasuk Nagasaki di barat daya Kyushu, Otaru, Kushiro, dan Abashiri di Hokkaido. Pelabuhan perikanan utama di pantai Pasifik Honshu termasuk Hachinohe, Kesennuma, dan Ishinomaki di sepanjang pantai Sanriku serta Choshi, Yaizu, Shimizu, dan Mizaki di timur dan selatan Tokyo. Pasar ikan